الهداية والاستقامة وحسن الخاتمة عند الموت وخير وفي العافية وعلى هذه النيات وعلى وصف الصالح وإلى حضرة النبي وأهل بيته الكرام الفاتحة. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di subuh kali ini kita sama-sama diberinya kesehatan dan keafiatan, sekaligus diberinya taufik dan hidayah, sehingga kembali kita dapat menunaikan kewajiban. Tadinya sudah melaksanakan kewajiban salat subuh berjamaah, sekarang kita menunaikan kewajiban menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya selalu menguatkan iman takwa kita, mengampuni semua dosa kita, mengabulkan hajat doa kita, memanjangkan umur kita sehat, afiat dalam taat ibadat, diluaskan rizki kita yang halal dan barakah,
dan akhirnya kita husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, kerabat dan umatnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, nama Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuksirul kalama bi ghairi dzikrillah, janganlah kalian memperbanyak bicara kecuali zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi masalina kaitulah. Jangan terlalu banyak pandir, jadi kecuali pandiran itu ada zikir isinya, ada syariat isinya, ada kebaikan isinya. Dan itu termasuk zikir. Fa inna kasratal kalami, karena bahwasanya banyak bicara itu bi ghairi dzikrillah taala, yang isinya tidak zikir kepada Allah taala, qaswatun lil qalbi, menjadi keras hati, pengeras hati, penggelap hati, penggelisah hati. Itu hasil dari pandiran yang isinya sia-sia, yang isinya ada zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadi wajarlah orang-orang waliullah, Nabi dan Rasulullah itu selalu gembira dan senang hatinya. Kenapa? Kada lepas ingatan sidin, pandiran sidin adalah zikir kepada Allah. Makanya di Al-Quran itu menjelaskan, ya kan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Perhatikanlah bahwa dengan ingat kepada Allah ini jualah yang bisa menenteramkan, membahagiakan, menenangkan hati kita. Maka ini juga yang kita cari dalam kehidupan ini, kebahagiaan hidup, ketenangan jiwa, kesenangan hati. Ini juga yang dicari. Orang tuh hendak sugih, kenapa? Hendak bahagia, Allah. Orang tuh hendak tinggi pangkat, ya Allah, supaya nyaman. Apalagi orang tuh hendak kawin, ya Allah, supaya nyaman, bahagia hidup. Semua tujuan itu padahal tujuan akhirnya itu apa namanya dicari? Bahagia itu namanya dicari. Dan ini ternyata Allah Ta'ala mencariakan jalan pintas supaya itu mudah dicapai. Bukan dengan harta, bukan dengan pangkat, bukan dengan kekayaan, langsung jatuhan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir ini siapa aja bisa semua kau amalkan. Bukan hanya tak sugih dulu hanya kau berzikir, kan ada. Bisi pangkat dulu orang tinggi hanya kau berzikir, kan ada juga. Jadi Allah carikan jalan pangkas, jalan tol supaya kita ini kawa senang, ya Allah, dengan zikir. Kenapa gurunya untuk zikir hati hari la ilaha illallah, tapi sangkal hati ini guru aja. Itu tahlil ngarannya. Tahlil itu tuh tahlil. Ya Allah. Nah, maksud zikir di sini adalah pemahaman yang
mendalam, ya kan, yang sudah masuk keyakinan ke hati kita bahwa memang segalanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemahaman itu yang dibilang zikir ya. Samuan yang haula quwata itu adalah Allah. Samuan yang bisa mengendalikan dalam kehidupan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Samuan yang berisi kudrat iradat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Samuan yang memberi nikmat dalam kehidupan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zikir. Zikir yang dimaksud itu ya Allah. Nang kita ini kademisi milik. Samuan adalah milkun minallah, milik Allah. Itu zikir kan? Nah, jadi yang dimaksud zikir tatmainul qulub ini maksudnya bukan hanya la ilaha illallah itu aja. La ilaha illallah itu amaliyahnya untuk menekankan di hati kita bahwa wujudanna Allah nam semuanya. Ya kan? Jadi perlu juga kita dalam zikir kita itu isi di hati kita Allah nam semua berbuat ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Namun secara lafzi tiada Tuhan selain Allah. Kita masukkan di situ pemahaman ya kan tauhidul af'al. Artinya mengesahkan Allah Ta'ala yang berbuat. Itu tauhidul af'al namanya. La ilaha illallah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Isi di hati kita tenang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Yang terjadi dalam kehidupan kita amaliyah kan dari Allah. Ya Allah. Yang memberi rezeki Allah. Yang menghidupkan kita Allah ternyata. Yang menghilangkan duit kita siapa? Maling lah. Zahirnya bujur mungkin maling nama ambil, tapi hakikatnya Allah Ta'ala. Supaya apa? Ini kita sadar, nah aku ada di sini milik, ya kan? Ampunnya juga nama ambil. Nah itu zikir apa itu dia? Kembalikan semua minallah ilallah, dari Allah kepada Allah, ya kan? Minallah sidin juga nama dari kita hanya hak pakai, mungkin majazi juga, palsu juga, ya pinjaman juga, tapi pulang ilallah gunakan untuk Allah. Itu pun kawan yang itu kehidupan kita biar insya Allah tuh, biar banyak duit senang aja hati biar sesalah kan. Artinya nang banyak zikir itu kalau mungkin dimiskin dengan Tuhan, disugi akan Tuhan gitu nah. Biar seadanya duit ya Allah, tapi nangka itu perhatian senang terus. Ya Allah, ya dulu juga itu sampai menyanyi jadi di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Itu kisah nyanyian kekanakan ya, padahal bujur dirasakan yang itu hasil ma'rifat kan? Ya Allah, hasil zikir. Karena memang tujuan hidup kita tuh untuk itu, untuk bahagia itu nah. Ayo ya kan, melalui bulan puasa ini nah kita sama-sama ulun pribadi juga. Ayo hadirkan di hati kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kita alhamdulillah sudah sembahyang sempurna 5 waktu. Alhamdulillah kawa menambahi qobliyah ba'diyah. Alhamdulillah kawa menambahi sembahyang duha. Alhamdulillah kawa menambahi sembahyang witir. Alhamdulillah kawa menambahi sembahyang tahajud. Alhamdulillah kawa menambahi baca salawat. Banyak sudah tinggal pertanyaan, apakah dalam ibadah itu hadir Allah Ta'ala dalam hati kita? Ya Allah, hadir
hadirlah. Atau dalam peribahasa yang lain, khusyuklah kita, khuduklah kita. Maka tujuan ibadah itu kalau padahal bukan hanya zahirnya aja yang kita bagawian itu, tapi batiniah kita, jiwa rohaniah kita, jiwa dibawa ibadah zikir kepada Allah. Maka apabila sudah zahir batin menggawi ibadah itu, Allah memberi hadiah makrifat. Makrifat itu pengenalan yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perasaan kita. Ya kan? Allah taala itu sadar atau kada kita adalah dekat dengan kita. Ya kan? Dalam Al-Quran itu menyatakan min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi dengan leher ini. Allah Ta'ala itu paling dekat dengan kita. Tapi kita karena kepaparakan itu ada merasa, ya Allah. Karena keparakan itu ada melihat, kita ada merasa. Yang kayak bulu mata itu lawan mata para benar karena keparakan lalu ada melihat, kecuali pakai alat bantu kaca, cermin, ya Allah, karena keparakan. Kan padahal sengaja Allah Ta'ala inilah misra masuk dalam jiwa raga kita ini supaya kita inilah jangan lupa lawan sedikit. Cuma tadilah awakik atau pengganggu ini ada tinggal diam. Ini masalahnya awakik caranya, makanya di kitab Ihya Ulumuddin itu ada khusus pembahasan awakik, pengganggu kita untuk zikir kepada Allah ini. Di antaranya 4 pengganggu kita nih. Ya Allah, pertama iblis syaitan. Maka di bulan puasa ini ya, di penjara iblis syaitan. Kenapa? Masih ada tanda puasa. Masih ada tang jabul merokok. Kendaraan dan selama jebul merokok, yang penting kalau semang ini. Ada orang lihat di mobil nih merokok, datang kawannya langsung menyembunyikan rokok tadi. Kenapa kamu ya kada membalas WA aku ya? Kenapa kamu kada menjawab pertanyaanku ini? Kenapa? Untungnya belum aja. Kamu ini puasa kada aja? Puasa, soalnya keluar asap. Kamu ini puasa aja, soalnya keluar asap, banyak merokok. Kenapa masih ada yang pada puasa di bulan Ramadan ini? Maka itu setan terbelenggu. Ternyata masih ada awakik yang lain, yaitu nafsu. Nafsunya sudah tabiatnya yang pada baik, bawa ke bulan Ramadan. Ini penyebabnya lah. Tambah pulang dunia, tambah pulang lawan kawan. 4 di antara awakik atau pengganggu kita dengan iblis syaitan, dunia, teman, yang paling sulit adalah nafsu, dan ada dalam diri kita. Musuh dalam salawan, musuh dalam salimut nih, ya kan? Dan kada gampangan nih lah. Nah, jadi kita disuruh oleh Allah Ta'ala nangka itu bagaimana kita, ya kan? Makanya ujar abah guru, ya kan, abang adanya nih, bagaimana Yazidin sambil beringat kayak itu. Nah, biar sedikit tapi ingat Yazidin, apalagi banyak ingat pulang maksudnya Yazidin, ya. Atau istilah makan itu Yazidin begicap, begicap. Orang Banjar udah bekecap, iya lah. Ada orang Banjar mau makan karena bekecap. Makan rawon bekecap juga. Makanannya rawon bekecap, minumannya kopi, gawian mah aspal. Gawian mah aspal, hirang semua. Makan tuh pakai bekicap, maksudnya cap
itu aslinya merasakan gitu lah. Oh, ini rasa manis. Oh, ini rasa asam. Oh, ini rasa pedas. Oh, ini merasakan gitu lah. Kan orang dimakan aja makrifat ya Allah, apalagi dalam ibadah. Kan sama-sama kita lah pribadi, mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah istiqamah dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita tahu zikir dalam ibadah kita, ingat kepada Allah dalam amaliyah kita, dan mudah-mudahan diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah ini tadi, amun kada ingat kepada Allah itu mengarasakan hatinya Nabi seorang ini pada apa? Pun hati sudah taras ya, nah pada masuk lagi nasihat ya pada. Pun hati itu sudah taras, itu mati berarti. Kada kau lagi menerima cahaya, menerima kebaikan, menolak tumpangnya, ini sudah mati. Wa inna ab'adan nasi minallah, sesungguhnya paling jauh mana manusia kepada Allah al-qalbul qasi, hati yang keras, hati yang beku tadi. Akibat apa tadi? Ada zikir. Ini akan apa nah? Amun kita ada zikir, hati kita ini beku, hati kita ini keras. Lalu kelihatan kerasaannya, hati kita itu kada senang. Karena Allah Ta'ala Tuhan kita itu zat yang maha pencemburu ya. Binian atau bini nang cemburu dah. Apabila melihat WA lakinya misalnya WA non binian, ya orang bisa kan cemburu inya. Lalu aja saring macam-macam. Itu ternyata ada seapa-apanya lawan cemburunya Allah kepada hambanya yang ada ingat lawannya. Buktinya cemburunya Allah, hati kita digelisahkannya. Padahal maksud menggelisahkan itu jangan lagi lawan aku aja nabi ingat tanpa cemburu benar betul. Sampai di hati yang dilupakan, bukan hanya di pandangan, bukan hanya di gawian, sampai di hati tak. Kan Allah Ta'ala itu mencemburu benar padahal lawan kita nih. Makanya di antara hikmah ialah kita nih minta dunia kada diberi, itu hikmahnya itu padahal. Ya Allah sugihakan kada mau disugihkan sedih. Kamu sugih kena kada kena aku ya Tuhan. Nah penyemburu Allah. Ya Allah mudahkan lawas sebenarnya kabul. Kenapa? Aku hendak mendengar suara kamu lebih lawas lagi, biar mereka menangis itu. Tapi menangisnya untuk siapa? Untuk aku ya Tuhan. Iya itu recak kita aman bangun kita ya Allah, berdoa supaya kabul, lancar, mudah. Karena situ sini dikabulkan. Padahal Allah Ta'ala Tuhan pada mendengar suara kita ini merintih dalam tengah malam itu, ya kan memohon kepada Allah. Itu aja tujuannya. Mudah karena aja Tuhan bagi itu tidak, ya kan? Apabila kalian berdoa ini, ya kan aku mengabulkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian pasti kabulkan. Mudah banget aja Tuhan. Dunia ini kan seapa-apanya kalau namanya Tuhan. Tapi kenapa ngacak? Karena situs ini kamu itu diantara yang saya hikmahnya. Ya Guru Zuhdi ya Pak, Guru Zuhdi dia masih mengisahkan tentang kisah dua lakian binian kita. Itu hikmah kisah itu luar biasa ya kan. Lakian non binian ini bakawan lagi halus. Ya Allah bakawan sudah. Karena sudah apa ngarannya kalawasan bakawan ini dianggap persaudaraan biasa aja dah. Sudah dewasa lakian tadi berpatir lawan binian tadi. Kawannya cari akan pang aku ini binian aku nak kawin nya. Jadi lakian tadi. Ujian binian tadi kada dapat nya. Ada dah binian yang bagus lawan kamu nya. Nih.
Dia tak mau pulang, ayo bang, dia kamu ini sudah berapa umur? Nah, cariakan bang, itu kan kawanku, cariakan bang, binian kan pas tahun aku nah. Istilahnya mencariakan, datang pulang, ada datang pas tahun nikah aja. Lah, banyaknya binian yang baru ini kan dapat jual lah. Ada paham lakiannya nih. Maksudnya ada danang pas itu, ada binian yang bagus itu kenapa? Aku jena. Aku ini hendak lawan nikah, kan akan memilih aku. Itu maksudnya padahal. Coba kita tersirat daripada itu, pada paham lagiannya. Itulah gambaran Allah Ta'ala. Kita minta sugi, kan disugihakan. Kenapa minta sugi? Itu aku pernah diminta. Oh, kayak itu. Ya Allah, minta dunia macam-macam. Kenapa mau jiwa? Kenapa pilih itu? Karena aku karena dipilih. Sudah memilih Allah Ta'ala, ternyata dunia dijolong sedin. Tersirat di hati aja, kabul langsung ada nama antari wali-wali bangsa itu ya Allah. Karena dia sudah meraih, memilih Allah. Ternyata dunia diserahkan. Nah, inilah gambaran kalau kita semua anak, ya kan? Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan lagi hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man waqahu Allahu syarra ma baina lahyaihi, siapa yang dipelihara oleh Allah Ta'ala kejahatan sesuatu di antara janggutnya, ya kan, maksudnya mulut lah, antara lahyi itu apa namanya, sengot lawan kumis lawan janggut, ya, berarti mulut. Berarti bahasa kitanya, siapa yang dipelihara oleh Allah Ta'ala akan mulutnya, nah itu maksudnya. Wa syarra ma baina rijlaihi, dan dipelihara dari kejahatan di antara dua pahanya, nah berarti kemaluan. Nah, siapa yang dipelihara daripada mulut dan kemaluan, nah itu kesimpulannya, dakhalal jannata, dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini dasar babnya nih lah, ya kan? Ayo pelihara mulut kita, pelihara kemaluan kita. Nah, inilah akibat atau buahnya akan memasukkan ke dalam surga. Wa an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, berkata ia, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, man najatu, jalan apa yang menjadi selamat? Qala, Nabi menjawab, amsik alaika lisanaka, tahan oleh kamu lidah kamu, ya Nabi. Tahan, maksudnya tahan itu jaga, jangan sampai berpandir yang kada baik. Wal yasaka baituka, dan tetaplah oleh kamu di rumah kamu. Bahasa kitanya, jangan keluar rumah kecuali yang baik. Namun kada baik, kada perlu baik di rumah aja. Banyak manfaatnya, ternyata duit kada keluar dulu. Keluar rumah ini macam-macam, nang dilihat ya Allah, dua laki bini nih keluar rumah, nah, makanya laki itu sayang bener kalau bini diikutinya terus tangannya. Kenapa? Kalau tersimpang ketemu. Cuma sayangnya non bini itu ya mengikuti terus ya. Soalnya nggak sesuai belanja. Bisa pada di kampung ada bisa sampai itu aja. Kalau sudah pulang ke Makkah atau Madinah, ya Allah, beri ke masjid, ngopi benar, sayang benar dikira. Makanya supaya jangan belanja.
Bila jadi sedang-sedang aja. Karena salah satu apa namanya ujian seseorang itu yaitu ketika safar. Arti safar itu dalam perjalanan. Apabila kita keluar rumah itu salah satu ujian dari Tuhan tuh. Kita sudah berhati-hati di jalan kurang apa? Nah, belum tentu ya malah. Kita sudah awasnya kanan kiri kurang apa? Belum tentu lagi. Nah, makanya itu salah satu ujian kalau sudah kita berjalan ke tawakal aja lagi. Nah, makanya bacaan keluar rumah Bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu tawakal untuk besar aja sudah. Aku sudah hati-hati nah. Biar jadi Allah akan menjagakan orang lain nah supaya jangan merancang aku. Aku sudah pas meremnya ulang bungkuk jadi belakang nah. Kayak betul. Itu ujian dalam perjalanan itu ya. Jadi bacaan alangkah bagusnya setiap keluar rumah itulah selain bacaan tadi tambahi ulang salam kepada Nabi itu nah. Itu mujarab juga biar bacaan keluar rumah itu salam lawan Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasa akan Nabi menjawab salam kita. Memang Nabi pasti menjawab salam. Coba hukum agama kita nih, menjawab salam hukumnya apa? Nah, wajib loh. Jadi kalau ada menjawab berdosa. Ya Allah, itu Allah. Yang mengucapkan salam sunnah, yang menjawab salam kita mengucapkan salam lawan Nabi sunnah. Nabi menjawab apa? Wajib. Berarti yakin Nabi itu menjawab. Maka ya Allah, arti salam itu keselamatan. Berarti Nabi menjawab salam kita, salam keselamatan untuk kita. Maka dari Nabi nih, Nabi itu setiap doanya dikabulkan Allah. Jadi yakin kita situ. Nah itu satu amalan yang bagus tuh. Di mana lah? Ya Allah, pakai kendaraan roda 2, roda 4 pesawat kan? Apalagi tidak bergentar-gentar benar sudah. Wow, gentar-gentar ayat salam lawan Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yakin akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lagi santai lagi. Yakin kita selamat berkat salam Nabi. Bagus tadi ya. Amalkan itu. Ya kan untuk keselamatan. Nah ini tadi keluar rumah lah yang perlunya aja ujar Nabi lah. Wabaki ala khotiatika dan nangislah oleh kamu atas kesalahanmu. Menyesal artinya, ya kan? Kada lagi, ya Allah mau ulangi berniat nih. Menyesal kamu sudah menangis. Nah ini keselamatan Nabi apa namanya disampaikan oleh Nabi 3. Berartilah keselamatan jaga lisan, ya kan? Di dalam rumah aja apabila perlu hanya bisa keluar. Yang ketiga, ayo jangan menggawi maksiat, menyesal atas maksiat itu nah. Ini yakin ya Nabi najah atau keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis berikutnya lagi wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi, "Idza asbaha ibnu Adam, apabila waktu pagi tiba oleh anak Adam atau manusia." Jadi bahasa kitanya, apabila pagi itu sudah tiba dirasakan oleh manusia, fa innal aqta'a, sesungguhnya seluruh anggota ini kulluha tukafirul lisana,
memperingatkan kepada lisannya. Jadi mata, telinga, apalagi tangan, parut, gadis, seakan artinya dia pandir lawan lisan nih, mewasiati, menasihati. Napa pandirannya? Taqulu ittaqillaha bina, lisan takwa-takwalah hikam kepada Allah Ta'ala untuk kami nih, untuk kami jadinya kan anggota tubuh nih bepasan lawan lisan nih lah. Ikam taat-taat lah dalam Tuhan untuk kami nih hari ini nih pagi sudah nah. Fa inna ma nahnu bika, karena keselamatan kami ini tergantung ikam. Bujur lah. Ya Allah, untung nih bedus-bedus tai orang, lalu orang memukul, nang dipukul tuh untung aja lah. Bisa ke awak ya Allah, kan berarti gara-gara ikam aku nih dipukul orang. Makanya anggota lain itu pesan kalau lisan tadi ikam bujur-bujur lah. Pak ini istaqomna, jika ikam itu baik, lurus, bujur, kami umat juga jadi lurus, bujur, selamat. Gara-gara ikam juga kan bujur salahnya ya Allah. Wa ini wajibna au apa lagi? Wajibna, jika engkau bengkok, jika engkau salah, jika engkau itu berbuat dosa, kami akibatnya mengalami juga kesalahan itu. Lihat tadi, untung ini baik, yang dibicarakan anggota tubuh tak umat jiwa dipuji orang, ya Allah lah. Ini disanjung orang, dibantu orang, tapi yang untung ini berbuat salah, yang disumpahi orang untung aja lah. Semuaan disumpahi orang. Dan jadi dasar inilah mulut ini sangat dianjurkan pada kita menjaganya, karena gara-gara mulut ini jualah kita bisa jadi beruntung dan bisa jadi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini alhamdulillah puasa kita nangka berapa sudah? Nangka 10 kan? Nah, ke 10 ada perasaan nah. Ini 20 hari lagi ada ya. Ya kan? Dan ada perasaan ya kan? Makanya dari situlah ayo kita gunakan kesempatan yang sedikit ini lagi ya kan, untuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya membaca Al-Quran. Baca Quran ya, diniatakan ya kan mengkawal sebulan ini khatam. Ini apalagi kau membaca Quran tadi dalam sembahyang, pakai subuh tadi lah. Itu sengaja kita baca nih lah. Ya, apabila rakaatnya sedikit, berarti disuruh ayatnya panjang nih. Itu di antara hikmah sembahyang subuh itu nah. Kenapa rakaatnya 2? Supaya ayatnya kalau panjang, ya sudah 2 rakaat, ayatnya qul huwallah bagi 3. Oh, baiklah. Mun sudah duit tak banyak, sudah ibadah tak sedikit. Nah, ya. Maka dalam hadis itulah siapa yang membaca Quran 1 huruf maka dibalas 10. Ya Allah, 1 hurufnya 10. Padahal lah nang 10 itu nang kada berwudu. Nah, jadi ada tingkatan-tingkatan nih. Orang membaca Quran tanpa wudu itu pahalanya 1 hurufnya 10. Tapi kalau berwudu inya dapat 25. Lah. Dan apabila baca Qurannya dalam sholat tapi duduk, boleh kan gurunya sembahyang berduduk padahal sehat? Boleh apabila sembahyang sunnah. Tapi kalau wajib tidak boleh. Ya Allah. Nah apabila dalam sholat dan sholatnya itu sunnah ketika itu berduduk, maka dapat pahala 50. Dalam 1 huruf dapat 50 pahala. Tapi kalau berdiri 1 hurufnya 100. 1 huruf 100.
Alif Lam Mim. 300 sudah dapat. Asal banyak dah. Allahu Akbar. Oh, makal dulu ini. Rakaat kedua pulang Yasin. Wah, sudah tak pakai kepala dan jamaah panjang benar ngejar lah. Yasin dibaca sekalinya. Allahu Akbar. Orang dulu punya soalnya. Jadi bagus kan. Jangan sering terawih gitulah. Wah, kayak bangka Allah. Cuma udah bisa mencoba biar ini di rumah, tapi di rumah kalau mencoba lah baca sembahyang tarawih tapi Quran. Jadilah kan Quran itu 2 halaman kalau sehadapan tengah. Jadi 1 rakaatnya itu separuh lembar. Ini kan halaman lah, setengah halaman. Jadi 2 rakaat itu pas sehalaman itu. Karena pulang yang 2-nya pulang separuh. Jadi seinian ini itu 4 rakaat 2 kali sembahyang. Jadi udah ukur lah semalam itu dari jam Isya jam 8.15 kalau lah. Anggap mulai sembahyang tarawih itu jam 8.15 biasanya, ya kan? Itu tuntung jam 9 sama kayak orang dilanggar. Ya Latifu ya Kafi. Oh, tentang ya. Oh, bisa tuh dicoba tuh. Soalnya orangnya ada tapi bacanya ancap pang ya orang harus ancap bacanya, ya kan? Oh, dulu gitu. Nggak ada ancap kasihan orang. Artinya tak bisa-bisa ya Allah mensorakankan di rumah kan. Anak anak saya baca Quran sampai sembahyang kayak itu kan. Wow, luar biasa ya. Kita ini apa lagi ya Allah, enggak ada ibadahnya juga dirasa-rasain kayak apa hati kita ini kan. Ya Allah, baca Quran dalam sembahyang pulang coba aja. Rame padahal bukan lama ya Allah lawan Allah Subhanahu wa taala. Berpati panggilan lawan Allah taala. Itulah baca Al-Quran. Rancaklah hatinya pukulan daripada pemahaman kita inilah. Artinya Nabi sampai bersabdalah qurratu aini bis shalah, ya Nabi. Pendingin mata hatiku itu ya Nabi sembahyang. Ini menjadi campur tahun kita nih dia. Ibadah apa lagi kalau menyenangkan hati kita karena sholat ini juga. Ini campur tahun kita biar jujuran enggak. Amun yang lain-lain kadang mengembirakan, kenapa sembahyang? Karena mau gembira juga, ini pukulan jujuran nih. Kalau ibadah yang lain itu hanya ucapan, salawat itu ucapannya, baca Quran itu ucapannya. Tapi kalau sembahyang, ucapan dan gerak-geraknya dan sesuai pulang geraknya itu dengan pujian yang kita ucapkan. Ketika takbir kita mengangkat tangan, biar bujuran bukan apa halus. Ya Allah. Dan ketika kita ruku dengan ucapan subhanallahil azim wa bihamdihi, bujuran biar besar ulun ikut untuknya. Allah. Artinya sesuai bacaan lawan gerak dan sembahyang bulan. Ketika sujud pulang kita lampiasakan subhanallahil a'la wa bihamdihi. Biar maha suci dan tinggi ulunna rendah benar buktinya sujud dong kayak ini kan. Ini menjadi campur lawan kita. Amun kada dari sembahyang ini gembira, ibadah apa lagi nak kau menggembirakan kita? Ya Allah, itu Nabi itu. Qurratu aini bis shalah, ya kan? Pendingin penyenang hatiku ini ya Nabi sholat. Mau sampai sembahyang ini kada menggembirakan kita juga. Apa lagi? Jangan istilah dunia sudah kusugihakan, sudah pangkat kutinggiakan, sudah diisi keluarga, sudah diisi anak, sudah diisi macam-macam. Kenapa ada gembira lagi? Seakan-akan kayak itu. Ini sudah pegawai sembahyang ini umur ibadah. Kenapa ada gembira lagi? Oh, ini campur bang kita semua nah ulun pribadi juga. Ya Allah, jadilah sehat batin kalau kita semua anak. Karena inilah dasar tujuan kita untuk ibadah, ya kan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua satu keluarga
dapat taufik hidayah istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikuatkan oleh Allah taala, bisa kita mengalahkan semua awaiq atau penghalang kita untuk zikir ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyat wa ala safus salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Ya Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarrabat lana fi dinina. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'ala wa tadhhab wa rakatim 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ikhlas fi talabil ilmi wa fi najmihi wa fi jami'i ta'at. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah.